Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Silahkan diambil buku dan alat tulisnya. Kemudian catat semua materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian konsep ruang, bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menjelaskan kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, apa itu ruang? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar lautan. Yang kedua, gambar pegunungan. Yang ketiga, gambar hutan. Dari ketiga gambar ini, masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing. Laut. Yang pertama adalah gambar laut. Di dalam laut terdapat banyak sekali biota laut. Contohnya, di dalam laut ada ikan, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lainnya. Udara di daerah pegunungan tergolong sejuk. Daerah pegunungan juga sering terjadi hujan. Karena hujan sering turun, tanah yang ada di sekitar pegunungan itu menjadi subur. Karena kesuburan tanahnya itu, maka banyak penduduk di daerah pegunungan yang mencari nafkah di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu tanaman yang ditanam di daerah pegunungan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Gambar yang ketiga adalah hutan. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi banyak sekali pepohonan dan tumbuhan lainnya. Selain itu, hutan juga sebagai habitat dari hewan-hewan. Dari ketiga gambar tersebut, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Karakteristik bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu berupa karakteristik tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain.
Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka terjadilah interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lain. Pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi apabila seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan melihat berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Wilayah pesisir umumnya menghasilkan ikan. Wilayah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari daerah pesisir. Kedua wilayah tersebut kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Ada 3 kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Karena kedua wilayah ini saling membutuhkan, wilayah A surplus sayuran dan membutuhkan ikan dari wilayah B, begitu juga sebaliknya, wilayah B yang surplus ikan membutuhkan sayuran dari wilayah B, maka terjadilah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B. Karena wilayah A tahu bahwa wilayah C itu lebih dekat, maka wilayah A memilih untuk membeli ikan dari wilayah C. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga, kemudahan transfer. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun,
jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.